Kita masih bareng sama Ruben Onsu. Kemarin ini juga sempat jadi bahasan kita semua, termasuk juga banyak mendoakan ayah Jaja Miharja. Kita tahu kemarin ini sempat dilarikan ke rumah sakit. Kak Ruben juga sempat datang ke sana ya. Kita masih lihat lu buat Sobat Ambiar seperti apa. Iya. Kemarin sempat menjenguk ya. Iya. Bagaimana keadaannya? Ya posisinya kemarin kan ayah masih di rumah sakit gitu. Terus kan aku kalau sama anaknya Kak Vita itu ya komunikasi tuh nggak pernah putus gitu. Cukup dekat ya. Cukup dekat karena kan beliau tuh senior aku di Lenong Bocah kan. Oh, di Lenong Bocah juga. Iya, beliau itu jadi kalau nggak salah jadi mamanya Oki deh di Lenong Bocah gitu. Jadi ya komunikasi di grup kita tuh juga tetap ada gitu. Jadi aku cuman ya direct aja ngomong langsung. Terus kalau apa ya pokoknya sama ayah semuanya ya biasa komunikasi aja gitu. Itu di rumah sakit mana, Kak? Di Santa Carlos. Santa Carlos. Kemarin keadaan terakhir gimana itu? Di Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jadi udah aku ngobrol sih gitu. Ngobrol terus ayah masih tiduran dan ya awalnya masih nangis terus lama-lama ya udah ketawa lagi. Terus dengerin kita cerita aja kita kayak ngedongeng. Gitu ya. Seneng lah aku cuman selama kita masih bisa ya saya pasti sempatkan gitu. Ya, Sobat Ambiar kita juga akan hadirkan keluarga dari ayah Jaja Miharja agar kita juga bisa tahu kondisinya dan kita bisa mendoakan bersama-sama. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Kak Vita dan juga Kak Ozi Miharja. Kak Vita dan juga Bang Oji. Soalnya di situ dulu. Ini kita dengar kabar dan kita berharap kondisi bisa lebih baik, lebih pulih lagi. Pasti semua yang menyaksikan, apalagi mereka besar dengan karya ayah Jaja Miharja juga. Insya Allah semoga mendoakan. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. terima kasih. Oji udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Kondisi kesehatan ayah Jaja Miharja. Ya. Memang kabar terbaru sudah pulang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi boleh diceritakan diagnosa dokter itu awalnya apa sampai harus dilarikan ke rumah sakit? Ayah kan memang ada diabetes ya, sudah 10 tahunan gitu. Cuman kan dia agak bandel sedikit soal makanan. Yang dulu itu kayak yang kencing batu. Ya, itu ya yang DP datang itu Iya, udah kencing batu alhamdulillah itu udah lewat. Cuman kemarin itu terakhir ada infeksi ginjal sama ada infeksi paru-paru. Cuman dia bukan TBC ya, bukan TBC dan bukan perokok, tapi karena mungkin virus ketemu sama orang banyak Kak di luar kan, cipika-cipiki dipeluk orang kan orang nggak enak kan senior. Cipika-cipiki Kondisinya karena lagi nggak. Iya lagi nggak fit dan udah umur juga kan, 84 tahun kan, 84 tahun. Nah kemarin memang sempat pingsan. Apa namanya lagi habis sholat asar itu kan biasanya suka zikir dulu kan, tapi ini langsung tidur langsung dipakein selimut double gitu masih tetap menggigil ya. Akhirnya dibawa tuh sama cucunya sama Bang Raja sama Kak Nunung tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu udah tuh langsung di UGD karena rumah sakitnya udah langganan, jadi dia udah tahu ya ayah kondisinya, ininya juga udah tahu kan apa namanya tuh riwayatnya. Langsung pakai alat, jantung lah ini segala macam gitu. Aku kan sama Bang Oji memang lagi nggak ada di rumah kan, maksudnya lagi di luar, langsung ditelepon, aku pegang dong tangannya di IGD tuh kayak batu es Mbak. Dinginnya luar biasa, udah kayak batu es banget ayah. Apa yang ayah rasain katanya Kak? Nggak sadar itu 2 hari. Sudah tidak sadarkan diri. 2 hari tidak sadar. 2 hari maaf 2 jam. Oh 2 jam. Oke, di UGD itu tidak sadarkan Nggak diri. sadar. Sampai akhirnya pindah ke ruangan atau? Harusnya masuk HCU. Harusnya. Cuman kan di HCU di rumah sakit tersebut apa namanya tuh penuh. Rumah sakit penuh, harus di rumah sakit lain. Ayah tuh nggak mau kalau di rumah sakit lain karena kan udah sendiri. Dalam hasil takut stres ya gitu. Pengennya di situ karena sudah biasa dikenal. Ya, jadi mungkin kita berpendapat mudah-mudahan dia makin banyak orang makin bahagia seneng ya ketemu yang lain gitu Kak. Ya udah. Jadi
akhirnya di ruang perawatan, kontrol dokter, terus minum obatnya juga yang ampuh ya, insya Allah. Terbaik lah insya Allah. Gitu. Kavita, tapi ketika masuk rumah sakit, lantas diagnosanya tuh apa? Sampai pingsan 2 jam, sempat pingsan juga setelah berzikir, setelah sholat, apa diagnosanya katanya? Itu dia, tadi ada infeksi di ginjal. Infeksi di ginjal. Ya, Tapi masih belum cuci darah ya. Kak? belum mudah-mudahan sampai. Semoga Mudah-mudahan makanya bisa kan lebih baik. obat-obatnya langsung tuh ya. Kavita, Bang Oji, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Ada sebuah artikel. Oke. Lama tak jumpa, Jaja Miharja minta bertemu Ruben Onsu saat dirawat di rumah sakit. Jadi Ini memintanya. Ada kalimat minta bertemu Ruben Onsu, Request. spesifik sekali loh. Iya loh. Jadi sebenarnya mintanya waktu dia Belum pas sakit. mualaf sebelum sakit. Pas pada saat mualaf tuh gue pengen ketemu Ruben dong. Tadi ada lagi sibuk, gue bilang gitu kan ya, lagi sibuk mau naik haji lah segala macem gini-gini. Ntar aja lah gitu. Nah pas masuk rumah sakit, ya udah kan gue langsung telepon dia aja. Ben, ayah masuk rumah sakit, langsung tuh dia ngibrit, kamar berapa, rumah sakit mana, langsung tuh. Tapi baik banget dia suka. Ruben, itu tuh permintaan tuh spesifik menyebut nama loh. Iya, pengen ketemu memang pasti dia hijrah itu dia, ayo belum ketemu nih sama ini Ruben belum cerita dia bilang gitu kan, ya udah ntar lah, aku bilang gitu masih ntar. Dia tuh suka ngirimin makanan, dia tuh care banget sama bapak angkatnya itu. Sering saling curhat. Saling curhat ini. Sebenarnya. Saling cerita. Jadi memang sedekat itu. Ya kalau mereka punya masalah saling curhat. Si ayah punya masalah suka cerita ke dia. Dia punya masalah cerita ke si ayah. Jadi dia kayak hubungannya seperti anak dan bapak aja. Kemarin waktu Kak Ruben datang ke rumah sakit Santa Carolus ketemu sama ayah tuh saya bilang apa? Yang disampaikan ke Kak Ruben. Nangis. Nangis. Ya terima kasih gitu ya. Tahu ya kalau itu kakak datang. Iya ngobrol gitu. Jadi ya ntar kalau kita mau lebih nangis lagi beliau makin drop kan. Iya jangan. Nahan diri gitu, nahan Tambahin diri. diri. Jadi cool aja gitu, iya gitu. Sampai saya pulang itu genggaman ada kali sejam lebih ya. Iya. Gak lepas. Sejam itu segenggam-genggam itu dia gak lepas. Pesan apa ayah ke Ruben? Ya sehat, rajin sholat, ya orang tua lah ya. Ya layaknya orang tua. Ya, orang tua. Tapi kondisi ayah setelah dijenguk sama Kak Ruben gimana? Ya alhamdulillah dijenguk sama sahabat-sahabat yang lain juga udah jadi kayak Jadi obat ya. obat ya. Saya nggak kebayang kalau dia masuk HCU sendirian pasang Nggak bisa alat dan ketemu orang. lain-lain. Iya. Gantian ketemunya Ya, cuma bisa ketemu sebentar. mudah-mudahan ya. Tapi tetap setelah siuman dia langsung minta tahu apa? Minta apa? Sop kambing. Nggak dikasih dong. Gak dikasih. Nggak dong. dikasih dong. Nggak dikasih. Orang mesti pakai alat, di IGD. Mintanya jadi bukan sekedar sop. Pala kambing gue mana? Minta kepala kambing. Lu bayangin. Tapi emang makan itu belum masuk rumah sakit memang agak bandel ayah ini. Ya kuliner ya, dia suka pencinta makanan banget. Kadang mau ngelarang susah ya kalau orang tua ya itu yang bikin dia bahagia tapi satu sisi juga itu kan kesehatannya Gak ada yang dia. bisa ngelawan orang kalau sehat. Gue mau makan ini nih sop kambing atau sate lah itu segala macam. Gak boleh sama dokter. Apain orang duit gua? Apa urusannya ke dokter? Ntar sakit ya, kan gua bayar tuh dokter. Namanya orang tua. Iya. Tapi kita menemukan fakta yang satu ini nanti Kak Vita sama Bang Oji boleh cerita apa yang sebenarnya terjadi. Jaja Miharja siram kaki pakai air putih sebelum dilarikan ke rumah sakit. Jadi gini, Oke. kan ayah itu kan gatal kakinya, Iya. kan gatal kakinya, terusnya saking mungkin itu pengaruh dia harusnya kan dia kalau menurut dokter jantung tuh harus pakai stocking, Ya. stocking ada khusus. Oh stocking yang ketat itu ya? Ya, cuman kan itu aliran darah ke jantungnya Ya, biar lancar juga. peredaran darahnya. Ya, terus kemarin itu kan agak gatel, terusnya apa namanya tuh, saking kesalnya itu ada air teko, air panas disiram dong langsung. Karena saking gatal. Lagi katanya. Mending teko lu. Apa? Termos. Ada termos lah. Ambil termos. Panas banget dong itu saking gatal. Ngilangin gatal katanya. Tapi gitu kuat, udah gitu udah dilarang ya udah tetap aja. Ayah tuh tinggal sama siapa sekarang kalau di rumah? Ya sama bininya. Ayah dan mama sama ada Kanunung kakakku. Pantangannya apa sekarang kalau dari dokter yang nggak boleh dimakan atau pantangan lainnya dari dokter untuk ayah? Ya seperti Nasi, umumnya orang tua nasi ya. harus ditakar sebenarnya ya. Karena diabetes. Sebenarnya ya, iya. Terus makanan nggak boleh yang santan-santan, asin-asin.
Tapi ya tetap aja. Oke, namanya juga orang juga tua, orang kadang tua. susah, ya. Tapi mudah-mudahan semangat dari teman-teman yang datang untuk memberikan semangat. Ini bisa jadi Menyembuhkan. support yang luar biasa Iya, sekali. iya, iya. Kita mau kasih lihat Iya. teman-teman yang silaturahmi. Amin. Oke. Alhamdulillah banyak sekali yang datang loh. Banyak. Tadinya juga kita kan nggak mau bilang-bilang, ternyata mereka tahu sendiri ya. Ini gara-gara dia nih. Kenapa? Di-upload Instagram jadi semua pada nelpon bla 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 bla, mau kita larang. Ya nggak apa-apa dong, itu kan bisa Tapi membuat ya, yang iya, sakit iya, jadi benar, semangat. benar. Ya kan? Seneng ayah jadinya kan banyak yang nengok. Ya. Jadi sahabat. Bisa senyum, bisa Gimana ketawa. Ayah setelah pada datangan, gimana ngomong nggak sama Kak? Iya. Senang ya. Oh, abis ini kita jalan-jalan juga. Jalan-jalan. Tetap ya ngajak ke jalan-jalan bareng. Kamu baru pulang kemarin kan? Besok kita ke Pila. Kamu Pengen jalan-jalan. Keluar rumah sakit hari apa? kemarin? Baru kemarin. Baru kemarin. Hari Rabu ya? Iya. Ini kita akan Pulang lihat. tuh gimana, senang? Keluar siang, nyampe rumah jam 1-an. Jam 3 saya dipanggil. Lu cari Pila yang gedean, kita kabur yuk. Gak apa-apa, yang penting. Sabar ya. Yang penting udara segar. Kita bahas ini momen ayah ketika keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah ini momennya di hari Rabu ya. Iya, kemarin. Kemarin siang. Jadi kalau rumah sakit nih suster aku nih. Suster paling cerewet. Tapi hatinya baik. Kak Vita, apa yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah dari seorang Jaja Miharja walaupun dia sedang sakit? Humble. Pastinya. Sama orang. Pasti tersenyum. Pasti siapapun yang datang kemarin itu kita nggak tahu dari mana-mana aja orang yang datang itu jenguk ayah. Sampai ada yang dari luar kota, ada yang dari Palembang, ada yang dari mana itu nyampe kemarin. Dia tahu ayah sakit. Dicarinya rumah sakitnya, ditanyanya, dia nungguin dari pagi sampai sore, ditungguin di depan. Akhirnya mereka masuk ya. Ayah sangat welcome banget. Dia sama orang tuh nggak pernah ada jarak kalau saya bilang. Hati senior itu. Dan apa yang berubah dari seorang Jaja Miharja? Berubah. Nggak ada. Gak ada yang berubah. Semua temannya yang datang sama aja ente dari dulu begini aja semua aja Oma bilang begitu, ya Mansur bilang begitu semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang ketika udah keluar dari rumah sakit, apa perawatan berikutnya? Rawat jalan? Ya rawat jalan, besok hari Sabtu balik lagi ke Arolas. Seminggu berapa Kontrol kali? ya Kak. Untuk sementara sih besok baru dulu ya. Baru besok. Masih jadwalnya hari Sabtu itu. Mudah-mudahan ya doain yang baik. Amin. Yang menyaksikan Sobat Ambiar, kita doakan semoga Jaja Miharja ya diberikan percepatan dalam Amin. pemulihan kesehatannya, semakin sehat ya. Amin. Masih bisa menghibur kita semua. Masih suka ambil juk masih? Masih suka nulis lagu. 84 tahun. Kemarin ada yang kawinan, coba ngisi. Udah dibilangin, ayah pakai tongkat, nggak bisa diri lama, nggak apa-apa. Yang penting hadir, duduk dan nyanyi. Pengen dengar suara ayah. Nyanyi masih tetap? Masih bikin rekaman terakhir judulnya Koruptor berdua Bang Oji. Judulnya Koruptor. Bang Oji Tuan Takur ya. Susah dilarang apa gimana sih sebetulnya? Untuk kerjaan kan sebenarnya kalau anak-anak pengennya udahlah di rumah aja istirahat, pengennya sih Nggak begitu mau, ya. dia nggak mau. Nggak bisa. Kita pernah ngelarang. Udah ya, perluan ayah tinggal ngomong sama anak-anak gitu kan. Nikmati hari tua. Tahu yang terjadi? Drop masuk rumah sakit 2 hari. Karena nggak giat. Kita bilang, Hobinya udah itu. ya udah dong, kita rindingan dong anak. Ah, Gimana caranya di biar sehat? Cuman ngomong gini doang. Udah besok kerja lagi ya. Minta nasi padang. mungkin bukan sebatas kebutuhan tapi karena keinginan dari Iya, dia. iya, iya. Jiwa seninya kan ya dari dulu ya. Semangat kerja sih yang pasti, semangat kerja sampai sekarang. Luar biasa semangatnya. Masih nulis lagu, masih apa ke studio sendiri, tau-tau udah jadi aja. Nanti kalau ayah mau ada kerjaan lagi masih mau dikasih sama anak-anaknya? Gimana tuh? Galakan dia soalnya. Kak Vita mewakil keluarga, barangkali apa yang pesan yang ingin disampaikan untuk ayah? Ayah. Atau doa untuk ayah, silakan. Bang Oji, Apa Bang Oji? doa untuk ayah. Kalau doa mah susah ya, kita kan bukan ulama ya. Kan nggak harus jadi ulama. Cuma pesan doang nih. Buat ayah, harus bisa apa namanya ya. Menjadari bahwasannya kita ini tetap berpegang pada usia. Usia ayah udah bukan yang mumpuni lagi untuk bergaya-gaya anak muda. Ada saatnya ayah harus menjadari bahwasannya kita harus beristirahat,
kita harus tetap tawadu. Ya, sudah waktunya ayah Relax. menuju Sang Halik. Banyak-banyak doa dah, banyak-banyak ibadah. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Walaupun usia tidak ada yang Kita tahu. nggak pernah tahu. siapa yang Karena duluan. pada dasarnya kita juga harus mempersiapkan diri ya. Yes. Semuanya. Paling enggak ya banyak-banyak aja dah ibadah, banyakin amal. Makin sehat, Makin sehat udah pasti. mudah-mudahan Amin. Amin. bisa kembali berkarya menghibur Amin. kita semua. Amin. Sehat selalu Ayah Jaja Miharja. Kita Amin. kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke.